Di tengah dunia yang bergerak cepat, penuh dengan konsumsi dan serba instan, puasa terasa seperti tindakan yang tidak populer. Mengapa kita justru memilih untuk menahan diri ketika dunia mengajarkan untuk terus menikmati? Puasa sering dipahami hanya sebagai menahan makan dan minum. Namun dalam tradisi Alkitab, puasa adalah bahasa rohani. Cara tubuh berbicara kepada jiwa dan jiwa berbicara kepada Allah. Jumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait memaknai ajaran puasa. Di tengah dunia yang bergerak cepat, penuh dengan konsumsi dan serba instan, puasa terasa seperti tindakan yang tidak populer. Mengapa kita justru memilih untuk menahan diri ketika dunia mengajarkan untuk terus menikmati? Puasa sering dipahami hanya sebagai menahan makan dan minum. Namun dalam tradisi Alkitab, puasa adalah bahasa rohani. Cara tubuh berbicara kepada jiwa dan jiwa berbicara kepada Allah. Puasa bukan sekedar ritual, ia adalah jalan sunyi menuju transformasi diri dan kepedulian sosial. Mari kita masuk pada aspek puasa dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Yesaya 58, Tuhan menegur umatnya yang berpuasa secara lahiriah tetapi hidup dalam ketidakadilan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Teks ini menunjukkan bahwa puasa tidak pernah dimaksudkan hanya sebagai praktek individual. Puasa sejati berdampak sosial. Secara hermeneutik, teks ini lahir dalam konteks bangsa yang mengalami krisis. Umat berpuasa tetapi tetap menindas sesama. Tuhan menolak puasa yang tidak menghasilkan keadilan. Disinilah kita belajar. Puasa yang tidak mengubah cara kita memperlakukan orang lain adalah puasa yang kehilangan makna. Selanjutnya kita masuk pada bagian Yesus dan puasa, merupakan disiplin yang membentuk karakter. Dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11, Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Ini bukan sekedar ujian fisik, melainkan ujian identitas dan ketaatan. Yesus menghadapi pencobaan bukan dengan kekuatan jasmani, tetapi dengan firman Tuhan. Artinya, puasa bukan pelemahan diri, melainkan penguatan arah hidup. Kemudian dalam Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18, Yesus berkata, "Apabila kamu berpuasa," dan seterusnya, ia tidak berkata, "jika," melainkan "apabila." Artinya, puasa adalah praktek yang diandaikan dalam kehidupan murid. Namun, Yesus mengingatkan, jangan berpuasa untuk dilihat orang. Puasa adalah relasi pribadi dengan Allah, bukan pertunjukan spiritual. Menurut Dietrich Bonhoeffer, disiplin rohani seperti puasa adalah bagian dari anugerah yang mahal. Artinya, mengikuti Kristus membutuhkan kesungguhan, bukan kenyamanan.
Mari kita melihat dalam perspektif para teolog klasik. Agustin dari Hippo, Agustinus berkata bahwa puasa tanpa kasih adalah kesombongan rohani. Bagi dia, tujuan puasa adalah menata kembali cinta kita agar Allah menjadi yang terutama. John Calvin dalam Institut menegaskan bahwa puasa bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai respon pertobatan dan kerendahan hati. Sedangkan John Wesley bahkan mempraktekkan puasa rutin sebagai means of grace, sarana anugerah untuk memperdalam kehidupan doa. Dari ketiga tokoh ini, kita melihat bahwa puasa bukan tindakan legalistik, melainkan sarana pembentukan hati. Dan bagaimana dalam puasa melalui dialog lintas iman. Teman-teman, puasa bukan hanya milik satu tradisi. Dalam Islam, puasa Ramadan menekankan pengendalian diri dan solidaritas sosial. Dalam Yudaisme, seperti yang dikemukakan dalam Yom Kippur, adalah hari pertobatan dan puasa. Dalam tradisi Timur, askese juga dikenal sebagai latihan pengendalian diri. Artinya, puasa adalah bahasa universal spiritualitas manusia. Bagi komunitas lintas iman, puasa dapat menjadi titik temu, bukan untuk menyeragamkan keyakinan, tetapi untuk berbagi nilai. Baik itu pengendalian diri, nilai empati, dan nilai kepekaan sosial. Dalam dunia yang mudah terpolarisasi, praktek bersama seperti puasa bisa menjadi jembatan dialog. Selanjutnya kita melihat puasa di tengah budaya konsumerisme. Kita hidup dalam zaman di mana segalanya tersedia 24 jam. Makanan, minuman, informasi semua bisa diakses tanpa batas. Puasa menjadi tindakan profetis melawan budaya konsumsi berlebihan. Di dalam puasa ada pernyataan atau ungkapan, "Saya tidak ingin diperbudak oleh keinginan saya." Dalam perspektif antropologi teologis, manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi makhluk spiritual. Dengan berpuasa, kita mengakui bahwa hidup tidak hanya ditopang oleh roti ataupun makanan, tetapi oleh firman Allah. Mari kita lihat dalam dimensi psikologis dan sosial. Penelitian modern dalam psikologi agama menunjukkan bahwa praktek disiplin spiritual seperti puasa membantu meningkatkan kesadaran diri, menguatkan kontrol emosi, menumbuhkan empati. Namun Alkitab sudah lama mengajarkan bahwa puasa harus menghasilkan tindakan nyata. Dalam Yesaya 58, menghubungkan puasa dengan membagikan roti kepada yang lapar. Dalam Perjanjian Baru, iman tanpa perbuatan adalah mati. Puasa sejati selalu mengarah pada kepedulian sosial. Mari kita lihat dalam pertanyaan reflektif untuk gereja dan komunitas. Mari kita bertanya, apakah puasa kita mengubah cara kita berbicara kepada keluarga? Apakah puasa kita membuat kita lebih peduli pada yang miskin? Apakah puasa kita memperdalam relasi kita dengan Tuhan? Jika tidak, mungkin kita perlu kembali pada makna dasarnya. Puasa bukan tentang apa yang kita kurangi dari meja makan, tetapi apa yang kita tambahkan dalam kehidupan kasih. Selanjutnya mari kita melihat
sebuah ajakan dalam membangun kehidupan praksis kita. Bagaimana kita bisa mempraktekkan puasa secara relevan? Puasa makan dengan doa dan pembacaan firman. Puasa digital membatasi media sosial untuk memberi ruang refleksi. Puasa konsumtif mengurangi pengeluaran dan mengalihkannya untuk amal. Puasa sikap negatif menahan diri dari kemarahan dan gosip. Puasa bukan sekedar disiplin tubuh, tetapi disiplin hati. Akhirnya, puasa mungkin terlihat sunyi dan pribadi. Namun sejarah menunjukkan bahwa orang-orang yang mendalami disiplin rohani sering menjadi bagian agen perubahan sosial. Yesus berpuasa sebelum memulai pelayanannya. Gereja mula-mula berpuasa sebelum mengambil keputusan penting. Puasa membentuk hati yang peka terhadap suara Tuhan dan tangisan dunia. Di tengah dunia yang bising, puasa adalah keheningan yang menyembuhkan. Di tengah dunia yang rakus, puasa adalah kesederhanaan yang membebaskan. Di tengah dunia yang terpecah, puasa bisa menjadi jembatan empati. Kiranya puasa kita bukan sekedar ritual tahunan, tetapi perjalanan transformasi dari diri menuju Tuhan dan dari Tuhan menuju sesama. Sampai jumpa pada episode berikutnya.